Sidang Mesera Natal yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam, bersukacita bersyukur kita tetap boleh ada sampai detik ini dalam momen penuh bahagia dan istimewa karena kita boleh memperingati dan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saya Pendeta Rusniati akan menyampaikan renungan Natal yang diambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sidang Mesera Natal yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Seorang yang memiliki karya cipta yang indah dan mengagumkan, tentu saja ia mengasihi, memelihara, menjaga, merawat, supaya karya indahnya tidak rusak binasa. Kalaupun harus mengalami kerusakan karena termakan usia atau karena alasan lainnya, dia pasti akan bertindak, memperbaharui, memperbaiki, supaya karya ciptanya itu tetap ada di hadapannya. Demikian juga Allah pencipta langit dan bumi, pemilik dari segala isinya. Dicatat oleh Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ini. Ia begitu besar mengasihi dunia ini. Ayat 16a. Kenati Allah tahu dunia ini sudah rusak oleh karena ketidakpercayaan, oleh karena pemberontakan dan penolakan manusia terhadap kedaulatan Allah. Kelompok yang paling radikal menolak, memberontak terhadap Allah adalah orang Yahudi. Tetapi satu dari antara mereka, orang Farisi, pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus, dalam sikap diam-diam dan dengan rasa takut, ia datang menjumpai Tuhan Yesus untuk bertanya. Bukan untuk mencobai Tuhan Yesus atau mencari kesalahan untuk menjebaknya, tetapi mencari kebenaran untuk memperbaharui iman pengharapannya. Karena ia mengakui, mempercayai apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus datang dari Allah, bukan dari manusia. Saudara, luar biasa. Dalam kehidupan selanjutnya, Nikodemus tidak lagi malu-malu, tidak lagi diam-diam. Secara terang-terangan, ia berani pasang badan membela ketika Tuhan Yesus harus mengalami pengadilan atau diadili. Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 50 hingga ayat yang ke-51. Ia bertanya kepada mereka, apakah hukum Taurat menghukum orang sebelum memberikan kesaksian dan apa yang diperbuatnya? Lalu kemudian pada kesempatan yang lain, dia memberikan pelayanan kasih terbaik kepada Tuhan Yesus di saat tidak ada orang yang memberikan pelayanan terbaik itu. Ia mengapani, merempahi mayat Tuhan Yesus dengan mur dan gaharu, kemudian memakamkan mayat Tuhan Yesus. Bandingkan Yohanes pasal 19 ayat 39 dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, luar biasa dampak dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia ini. Telah memperbaiki pola pikir, telah memperbaiki sikap hidup dan pandangan seseorang. Secara khusus Nikodemus. Sidang Mesera Natal yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu Allah merancang konsep keselamatan bagi dunia ini secara umum menyeluruh.
Allah tidak peduli apakah mereka mau menerima, percaya, mengakui kedaulatan Allah. Allah tetap mengasihi dunia ini. Allah tidak ingin dunia ini dirusak, binasakan oleh sikap penolakan, sikap ketidakpercayaan manusia terhadap kedaulatannya. Tapi kemudian juga nas ini menegaskan bahwa konsep keselamatan juga secara khusus supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Allah memberikan penghargaan yang luar biasa kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Secara khusus mengkhususkan diri, memasrahkan diri dalam pimpinan, penyertaan, dan kasih Tuhan. Allah memberikan penghargaan. Luar biasa, tidak pernah dapat diberikan oleh dunia ini. Hidup yang kekal. Hari ini kita bersama-sama merayakan Natal tahun 2021. Kita sedang berlimpah sukacita, tetapi akan bermakna sukacita kita ketika Natal ini memberikan kepada kita sikap bertanggung jawab untuk terus memelihara, memperjuangkan keutuhan, keharmonisan dunia ciptaan Allah ini sebagai tempat kita bersama dengan seluruh alam ciptaan lainnya, dengan makhluk lain dan sesama manusia untuk saling mengasihi, mencintai. Allah telah menggerakkan dengan cinta kasih-Nya supaya kita sekalian memelihara, mewujudkan karya cipta Allah tetap terpelihara di tengah dunia ini. Juga perayaan Natal kita akan bermakna ketika kita terus berjuang memelihara iman, percaya, pengharapan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengkhususkan kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Selamat merayakan Natal 25 Desember tahun 2021. Selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Allah Immanuel. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Maha Karya Allah di dalam Yesus Kristus sudah lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dunia dan setiap orang yang percaya supaya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Berikan kemampuan kepada kami untuk mengejawantahkan sukacita Natal yang kami peroleh tahun ini dengan memelihara keutuhan, keharmonisan ciptaan Allah bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam berbagai musim kehidupan, kami tetap memelihara iman kami sebagai orang yang telah dianugerahkan kehidupan yang kekal sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan atas semua keindahan, atas semua kesaduan perayaan Natal tahun ini, walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kuatkan kami agar tetap bersemangat mematuhi prokes, dan perayaan Natal ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.